karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Halo pemirsa, kembali dalam acara program Public Diplomasi dengan saya Diah Ayu Permatasari di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Status Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh dunia internasional melalui New York Agreement yang melatar belakangi dilaksanakannya PPRA 1969 dan kemudian disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504 pada 20 November 1969. Namun, masih banyak upaya untuk menarik perhatian internasional dari gerakan kemerdekaan Papua sebagai bentuk terhadap New York Agreement tahun 1962 yang mengakui masuknya wilayah Papua menjadi bagian wilayah Republik Indonesia. Strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu separatis Papua di dalam negeri dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan dengan mengedepankan penegakan hukum. Hal ini diwujudkan dengan diberikannya otonomi khusus kepada pemerintah daerah Papua dengan tujuan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Telah di studio Bapak Michael Manufandu yang akan berdiskusi dengan tema keberhasilan diplomasi Indonesia dalam menangani isu Papua di luar negeri. Selamat datang Pak. Selamat sore. Iya, sehat Pak? Sehat, terima kasih. Tetap semangat ya Pak ya di hari ini. Oke, kita bicara bagaimana Pak sebenarnya pandangan Bapak mengenai isu geopolitik di dunia terhadap isu separatisme Papua sama ini. Dari segi geopolitik di kawasan, misalnya kawasan Pasifik, kawasan Amerika Latin, kawasan Afrika dan Eropa Barat, sebenarnya dari segi hukum, setelah pelaksanaan PPRA pada tahun 69 dan Papua ditetapkan sebagai bagian integral dari Indonesia dan hasil PPRA itu dibawa ke PBB, maka secara hukum, secara de facto maupun de jure, Papua adalah bagian integral dari Indonesia berdasarkan hasil pelaksanaan PPRA. Nah, oleh karena itu, negara-negara besar atau negara-negara yang menjadi anggota PBB punya kewajiban untuk mentaati hasil keputusan itu, karena itu adalah keputusan yang ditetapkan oleh bersama dan oleh PBB. Ya, kalau kita melihat memang wilayah Papua memiliki legitimasi dan dasar hukum internasional untuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia sejak PPRA dan sejak dulu ya Pak ya. Nah, namun para pendukung kelompok separatis Papua masih menyuarakan tuntutan untuk memasukkan kembali Papua ke dalam Komite Dekolonisasi PBB. Nah, apakah tuntutan tersebut memang signifikan Pak? Sebenarnya ada hal yang harus kita perhatikan untuk perbaiki dan jelaskan itu bahwa pelaksanaan PPRA menurut New York Agreement itu pasal 18 itu di situ mengatakan bahwa setiap pemilihan pada tahun 69 itu setiap orang dewasa, laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan pasal itu adalah pasal one man one vote, satu orang satu suara. Namun di lapangan, Papua yang begitu luas, 421.893 km persegi, yang luasnya sama dengan 3 kali Pulau Jawa dan 12 kali negeri Belanda, dengan penduduk yang sedikit, terpencil, tersembunyi, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di rawa-rawa, di hutan belantara, tidak bisa dijangkau. Kemudian kemampuan mereka, pendidikan maupun latar belakang kehidupan mereka tidak bisa memungkinkan mereka menggunakan hak suara yang diatur di dalam New York Agreement itu. Oleh karena itu, pemerintah bijaksana bersama dengan tokoh-tokoh Papua yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan musyawarah pada tahun itu, memutuskan bahwa tingkat kesulitan yang berat, baik maka
digunakan pendekatan yang disebut musyawarah atau PPRA. Maka dikumpullah dari seluruh penduduk Papua jumlah 1.025 orang itu mewakili setiap suku, setiap kelompok, setiap itu untuk mewakili dalam badan musyawarah yang populer dengan PPRA itu. Lalu kepada mereka diberikan hak untuk menentukan pendapat itu. Nah, jadi waktu itu ada 9 kabupaten di Provinsi Irian Jawa, waktu itu Provinsi Irian Barat, itu menetapkan. Nah, di dalam rapat itu mereka memutuskan bahwa mereka memilih menjadi bagian integral dari Indonesia. Jadi dilihat dari segi politik, dilihat dari segi sosial dan hak-hak kultural, itu sudah secara de facto tidak bisa dipersoalkan. Iya, artinya pengakuan berdaulat memang sudah ada di dunia internasional ya Pak ya. Kalau kita melihat memang banyaknya kelompok separatis Papua yang memang melakukan akses ke dunia internasional gitu. Iya. Nah, sekarang mungkin mapping negara-negara atau support system yang melakukan dukungan atau melakukan support terhadap memang saya tidak mengatakan kurang, tapi bahwa kita ada kelengahan terhadap kebijakan atau politik luar negeri pada kurun waktu tahun 69 sampai dengan tahun 90-an. Sehingga pendekatan waktu itu untuk membangun Papua menjadi bagian integral melalui program pembangunan seperti INPRES, program transmigrasi, program resettlement, program pendidikan, dan itu memang lamban atau tidak cepat karena tantangan alam yang ada itu. Nah, sehingga orang mendramatisir cerita bahwa kok bagian integral dari Indonesia tidak maju-maju. Kenapa masih ada orang yang sakit, buta huruf, dan lain sebagainya. Tapi itu memang isu-isu yang seksi, sehingga orang bisa dramatisir itu. Tapi kita tahu bahwa tantangan itu berat. Ya. Dalam perkembangannya itu ada 2 kutub yang mendramatisiri negatif, tapi juga ada yang kutub bahwa memang kita terlambat dalam pembangunan, tetapi kita sedang berusaha untuk menjadikan kemajuan. Penyuaran narasi-narasi negatif tersebut, bagaimana cara kita mengcounter selama ini Pak, selama menggunakan diplomasi? Saya bisa ambil contoh seperti sekarang untuk Pasifik. Kita kenal dengan 2 itu Pacific Elevation. Jadi kebijaksanaan untuk mengadakan pendekatan ke Pasifik melalui pendekatan kawasan. Kalau dulu kita lebih orientasi kepada ASEAN, sekarang kita harus lebih banyak ke kawasan Pasifik. Ke dalam kawasan Pasifik, kemudian kita juga mengadakan pendekatan yang sifatnya mutual respect dengan pendekatan wilayah dan orang. Itu yang dilakukan. Dan yang ketiga, kita menggunakan pendekatan bantuan. Jadi misalnya sekarang kita bantu masalah climate change, masalah pandemi COVID, terus bantuan-bantuan yang dibutuhkan kita terbuka sekarang ke itu, ke Pasifik. Kalau ke Eropa, kita juga melakukan pendekatan untuk menjelaskan bahwa Eropa itu bagian dari PBB yang sudah mengambil keputusan dan menyetujui hasil PPRA, harus juga secara gentleman mengakui bahwa itu, oleh karena itu kebijakan luar negeri dalam politik luar negeri ada, kita harus, kalau dulu disebut defense diplomasi, saya lebih cenderung diplomasi persahabatan. Iya, sebenarnya kalau kita melihat kepentingan negara-negara region-region tersebut termasuk Eropa dan Pasifik, apa kepentingan sesungguhnya dari mereka yang dapatkan dari Papua? Di dalam studi-studi yang dilakukan oleh LIPI dan juga oleh banyak pihak, memang banyak negara-negara yang mempunyai kepentingan-kepentingan. Jadi bisa kepentingan negara itu atau kelompoknya itu juga ikut mempengaruhi. Dan sampai sekarang lembaga-lembaga internasional yang pernah berada di Papua atau di Provinsi Irian Jaya waktu itu
sekarang sudah jadi 2 provinsi, itu masih mempunyai catatan-catatan atau ingatan-ingatan kolektif mengenai perkembangan Papua. Sehingga yang sekarang menjadi isu yang menarik itu adalah masalah HAM. Masalah HAM. Dan itu memang HAM ini sudah menjadi masalah dunia, sehingga kepekaan orang negara terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menyangkut masalah HAM, itu mereka cepat sekali menangkap Ya, itu. kalau lihat tadi ada negara-negara berkepentingan, bahwasanya apakah selama ini sudah kita lakukan pendekatan secara bilateral mungkin Pak terhadap negara-negara, negaranya negara apa saja nih? Ya, maksudnya yang di kawasan Eropa. Iya, betul. Itu apakah sudah kita pernah melakukan secara diplomasi, melakukan pendekatan bilateral atau? Sebenarnya secara struktural ya, itu kita harap buat semua duta besar. Kita ini mempunyai 193 perwakilan di luar negeri. Tugas utama dari para duta besar ini adalah untuk kepentingan nasional, mereka membuat diplomasi yang menjaga kepentingan nasional. Nah, kalau isu Papua di luar negeri itu harus menjadi kewajiban dari setiap duta besar. Misalnya duta besar Inggris, duta besar Belanda, atau duta besar Jerman, atau duta besar Prancis, atau Belgia. Itu mereka harus aktif menjelaskan itu kepada. Dan memang itu sudah menjadi tugas mereka. Selain duta besarnya, juga para diplomat senior yang ada di kedutaan itu mereka harus di situ. Harus melakukan itu. Nah, persoalannya adalah mereka tahu tentang perkembangan di Papua, itu tergantung mereka. Tapi yang jelas bahwa dari segi polisi, itu pemerintah sudah, baik presiden waktu itu zamannya Presiden SBY maupun presiden kita yang sekarang, itu bahwa harus polisi untuk menjaga kepentingan nasional di luar negeri. Nah, bagaimana duta-duta besar ini menerjemahkan kepentingan nasional di luar negeri itu apa saja, even yang termasuk Papua. Ya, apakah ada strategi khusus Pak untuk daerah-daerah, region-region tertentu yang memang menangani isu Papua? Apakah memang ada strategi atau special treatment khusus dari teman-teman yang ada di pemerintah atau perwakilan? Ya, itu saya pikir Menteri Luar Negeri sudah rapat-rapat kerja maupun dalam pendekatan-pendekatan yang sifatnya regional itu dijelaskan itu Pak. Memang masalah Papua itu perlu juga diperhatikan untuk dijelaskan secara baik, benar kepada negara-negara akreditasi. Itu sudah seperti saya dulu di Kolombia. Kolombia itu dulu dia di dalam sidang umum PBB dia termasuk yang netral, abstain terhadap Papua. Ya. Itu ada 11 negara di situ. Tetapi mereka mempunyai catatan tentang Papua. Maka tugas saya menjelaskan kepada mereka tentang Papua itu adalah bagian integral dari Indonesia. Papua sedang mulai berkembang, mulai diperhatikan, mulai dibangun, dan sebagainya. Dan salah satu bukti bahwa Papua itu dibangun, saya orang Papua, tapi saya bisa jadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Kolombia. Ini fakta. Jadi artinya memang isu Papua bukan hanya beberapa negara tertentu, tapi seluruh perwakilan atau seluruh aparat pemerintah juga ikut mensupport aktivitas Papua ini, terutama di multilateral ya Pak? Iya, itu kemudian di lembaga-lembaga seperti HAM, di Geneva, kemudian di New York, dan kita punya duta-duta besar itu. Saya ada beberapa duta besar yang saya akui mereka betul-betul menguasai Papua dan persoalannya, sehingga mereka bisa menjelaskan dan ikut mempengaruhi sidang-sidang di PBB yang menyangkut masalah HAM. Dan itu ada beberapa yang baik sekali dan mereka bisa menetralisir isu-isu itu di luar. Saya ambil contoh seperti tidak sebut nama, tapi ada mereka yang di Jenewa itu memang luar biasa, mereka punya penjelasan. Ya, kita melihat keberhasilan diplomasi Papua, kita melihat bahwa perhatian internasional menolak eksistensi kelompok separatis Papua. Betul. Hasilnya seperti ini. Sebenarnya lobby apa saja yang sudah dilakukan gitu, Pak? Oleh kita semua, oleh pemerintah Indonesia terutama. Dari segi kebijakan itu sudah jelas, itu kepentingan nasional, maka setiap hal yang menyangkut atau merusak atau menjelekkan ataupun mengganggu kepentingan nasional, harus duta besar itu all out untuk menjelaskan. Kalau itu menyangkut
salah pengertian harus dijelaskan supaya mengerti, atau menyangkut informasi harus menjelaskan tentang informasi itu benar atau tidak, dan juga harus menjelaskan bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang maupun yang itu pendekatan kesejahteraan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan rakyat, peningkatan ekonomi rakyat, dan peningkatan infrastruktur. Dan di Papua, saya generasi yang saksi sejarah ya, karena saya dididik waktu peralihan kekuasaan sampai dengan hari ini, bahwa perkembangan Papua itu sangat luar biasa. Kecuali orang yang buta, orang yang tuli, dan orang yang bisu yang nggak bisa menjelaskan. Tapi orang yang wajar, yang bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa menjelaskan, dia akan mesti dia lebih rasional dan objektif. Nah, itu yang artinya sebenarnya di dalam negeri kita sudah banyak melakukan perubahan dan pembenahan terhadap Papua itu sendiri. Kita melihat memang dinamika politik yang dilakukan oleh KSP ketika tidak ada negara yang tidak mengakui bahwa Papua adalah bagian Indonesia. Semua mengakui gitu. Tapi KSP dan beberapa negara terus melakukan internalisasi mengenai isu negatif Papua di tingkat internasional. Ya, itu kawasan Pasifik ya. Yeah. Negara-negara Pasifik yang negara-negara itu 18 negara ya. Itu ada 4 negara di rumpun Melanesia, ada 9 negara di rumpun Mikronesia, dan kemudian ada 11 di rumpun Polinesia. Mereka ini punya budaya hampir sama, budaya Big Band. Jadi dan budaya percaya diri, sehingga sering mereka ini selalu kompak. Nah, setelah dibentuknya PIF, Pacific Island Forum, untuk seluruh negara-negara di Pasifik, kemudian wilayah rumpun Melanesia membentuk apa yang disebut Melanesian Spearhood Group itu sangat membantu. Nah, namun informasi dari kelompok KSP ini cukup kuat dan cepat karena pendekatan mereka itu people per people ya, to people ya. Jadi itu memang lebih efektif. Sebab dalam budaya Melanesia atau budaya itu lebih pendekatan orang per orang itu lebih efektif daripada membaca atau mendengar siaran atau mendengar berita. Ya, nah, mungkin itu tertarik tadi masalah people to people approach ya Pak ya. Ya. Itu kan berarti bukan langsung hanya di Pasifik tapi juga di seluruh negara. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu? Strategi yang dilakukan Indonesia untuk memfilter people to people. Itu 3 kan, satu pendekatan bilateral, pendekatan multilateral, dan pendekatan person to person atau people to people. Itu disebut total diplomasi. Sehingga untuk kasus Papua itu memang harus. Selama ini sudah dilakukan pemerintah ketika bicara bilateral, kita bicara antar negara sudah dilakukan, multilateral kita sudah berjuang bersama-sama di forum. Ketika people to people, ada strategi khusus nggak yang dilakukan terutama region-region yang jauh gitu? Mungkin seperti Eropa, Ya. seperti Memang kita juga punya lainnya. penduduk yang diaspora seluruhnya. Tapi orang Papua juga ada diaspora. Ada di Belanda, ada di Jerman, ada di beberapa negara di Afrika, ada di Inggris, ada di Australia, ada di New Zealand, ada juga di Amerika. Nah, approach mereka mungkin lebih cepat, lebih lincah, atau lebih seksi dari approach kita yang biasa formal, seremonial, dan performance. Kita ini kan selalu penuh dengan seremoni, sehingga memang pun tidak efektif. Nah, itu yang bisa. Tapi dari segi polis ya, kebijakan sudah baik. Nah, saya dulu mulai jadi duta besar di Kolombia. Kolombia itu tidak kenal Indonesia, walaupun sebelum saya itu ada 5 duta besar. Kata Indonesia saja mereka tidak mengerti. Saya datang, saya bilang, saya tugaskan semua staf saya dan semua orang Indonesia di Kolombia, sedikit sekali. Kamu punya tugas itu bagaimana mengindonesiakan orang-orang Kolombia. Artinya memperkenalkan Indonesia kepada mereka.
Nah istri saya tugaskan dia masak jalan. Saya kebetulan punya bakat masak. Masak makanan Indonesia dan kita undang mereka datang. Dan kita bilang ini makanan Indonesia, ini pakaian Indonesia dan lain sebagainya. Itu bisa apa itu formal diplomasi, tapi juga bisa people to people diplomasi. Iya, mungkin tantangan terberatnya adalah ketika bicara tentang Papua adalah mengindonesiakan orang Indonesia yang di luar, termasuk tadi diaspora Papua. Tidak, ini saya mengindonesiakan orang luar, orang Kolombia, kan betul. mereka tidak kenal Indonesia, Iya. tidak tahu tuh. Ya tadi mungkin dijelaskan bahwa orang yang bisa melihat akan tahu Papua begitu banyak perubahan terjadi gitu. Nah kembali ke teman-teman diaspora, people to people approach gitu ya. Bagaimana cara mengedukasi atau melakukan sosialisasi kepada teman-teman yang ada di luar, terutama negara-negara atau region-region khusus, mengenalkan bahwa Papua sekarang sudah berkembang gitu. Iya, saya kira-kira 4 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, semua orang Indonesia yang diaspora di 18 negara di Eropa, mereka kumpul di London, dan saya jelaskan tentang perkembangan Papua kepada mereka semua. Kemudian mereka respect bahwa ternyata apa yang berita yang mereka dengar di luar itu tidak benar. Ada yang ini. Saya bilang saya bicara sebagai diplomat Indonesia, pejabat karier, diplomat di duta besar dan orang Papua asli. Nah, dalam kapasitas saya ini saya berbohong sama berdasarkan kan tidak. Saya jelaskan hal yang benar. Kemudian ada 1.500 mahasiswa Indonesia dikumpulkan lagi di Jerman, dan saya jelaskan kepada mereka di Jerman, ini loh perkembangan Papua. Dan orang baru mengerti. Jadi saya tidak menilai Kementerian Luar Negeri atau kedutaan-kedutaannya, tapi bahwa mungkin kurang informasi tentang kemajuan yang kita sudah lakukan di Papua. Terus perkembangan orang Papua itu saya juga jelaskan bahwa kalau kemajuan di militer itu ada 4 orang Papua yang punya 3 bintang. Letnan Jenderal Angkatan Darat itu ada 3. Malah 1 mau jadi wakil kepala staf Angkatan Darat. Ada Angkatan Laut yang bintang 3. Belum yang 1 bintang banyak. Itu kan luar biasa kemajuan. Kita juga tahu bahwa banyak putra-putra Papua yang profesor, doktor, dan yang mengajar di mana-mana. hebatnya sekarang, Pak. Mana-mana. Dan banyak lagi. Dan sekarang generasi baru Papua yang ya sering orang bilang jalan kaki kosong, tunggu dulu. Dia memang kaki kosong, tapi pendidikannya pendidikan universitas, master, doktor. Dia tetap begitu. Nah, ini kan bukan karena dia hebat, tapi memang kebebasan dan dorongan dari pemerintah untuk memberi mereka peluang untuk maju. Ini fakta. Ini bukan ngarang cerita. Ini fakta. Jadi berarti bahwa sudah ada kemajuan. Nah, oleh karena itu kita harap diplomasi berikutnya atau ke depan itu fakta-fakta ini harus dimiliki oleh para duta besar di luar negeri supaya menjelaskan bahwa orang bicara tentang HAM di bidang pendidikan, ternyata banyak orang Papua yang pendidikan baik. Luar biasa, sukses. Ya. Kita akan kembali lagi dengan Bapak Michael Manufandu dalam Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi?
Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Masih di Public Diplomacy, masih di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, masih dengan Bapak Michael Manufandu. Kita akan diskusi banyak mengenai keberhasilan diplomasi Indonesia dalam menangani isu Papua di luar negeri. Nah, kembali lagi nih Pak, bicara tentang tuntutan kelompok separatis Papua sempat dibahas dalam Melanesian Spearhead Group, Pacific Island Forum, termasuk juga pernah dibahas pada pertemuan PBB di Jenewa, Swiss, New York, Amerika Serikat. Nah, perspektif diplomasi seperti apa yang harus ditingkatkan oleh Indonesia supaya hal ini tidak menjadi isu internasional? Sejak tahun 2001, Indonesia menjadi peserta di dalam Pacific Island Forum di Nauru. Kebetulan saya dengan delegasi itu kita di situ. Di situ kita mencoba menjelaskan tentang kebijakan baru pemerintah untuk Pasifik itu adalah pendekatan kesehatan, kemudian pendekatan persahabatan, dan kemudian pendekatan kawasan, dan juga pendekatan perbantuan. Nah, itu mempunyai daya tarik sendiri karena memang negara-negara kecil ini, kalau dilihat dari studi internasional, ada tiga faktor yang sangat menentukan, yaitu kedekatan geografis itu selalu meningkatkan hubungan. Kemudian keunggulan komparatif, dan yang ketiga kerjasama yang saling mendukung. Nah, tiga itu memenuhi syarat bagi kita di Pasifik. Dan kita mencoba meyakinkan mereka bahwa negara dan yang terdekat dengan negara-negara kecil itu adalah Indonesia, Australia, dan New Zealand. Cuma bedanya Australia dan New Zealand sudah lama, bekas-bekas negara kolonial ya. Tapi Indonesia sebagai tetangga baru, Indonesia punya kebijakan ini. Nah, kedua, Indonesia juga sudah mulai menyadari bahwa pendekatan kawasan itu penting. Tapi itu juga menyangkut masalah. Seperti Pasifik itu kan dia punya kekayaan alam luar biasa di laut dan di dalam laut. Sehingga menjadi percaturan banyak negara-negara besar ya. Seperti Amerika, China, Korea, Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Indonesia juga harus mengambil bagian di dalam kawasan ini. Iya, kalau kita melihat memang kawasan Pasifik termasuk yang cukup vokal ya Pak dalam menyerukan isu seperti itu. Jadi saya anggota tetap di dalam PIF sejak tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 dalam semua konferensi hadir. Isu itu tidak berkembang karena kita mencoba mengadakan pendekatan sehingga kita meyakinkan mereka tidak terlalu, tapi setelah sudah tidak menjadi, kita tidak punya anggota tetap lagi di dalam itu tuh jadi isu yang. Nah, isu itu berkembang karena negara-negara Pasifik itu cara mereka itu lebih cenderung parlementer. Jadi siapa yang mau menjadi calon atau pejabat politik, dia harus membuat isu. Kenapa isu Papua menjadi menarik buat beberapa negara yang berkepentingan? Ya karena memang Papua itu sebenarnya dianggap big brother kan, dia negara besar. Kalau Mbak Dia lihat itu peta Pasifik itu, Papua ini kan pulau paling besar. Terus yang di sekitarnya itu kecil-kecilan. Di Indonesia bagian timur juga pulau kecil-kecil. Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan sebagainya itu ke pulau-pulau kecil. Lalu Pasifik, baik Micronesia, Polinesia, dan Melanesia itu kecil-kecil. Papua ini besar. Jadi dia mempunyai daya tarik. Jadi ada kesan benci tapi rindu. Namun karena ada historisnya, maka mereka melihat bahwa Papua ini adalah saudara kandungnya. Seperti Vanuatu, dia anggap bahwa di dalam konstitusinya mengatakan bahwa sebelum ada saudara-saudara yang Melanesia yang belum merdeka, kita akan berjuang terus. Itu dalam konstitusi mereka. Makanya setiap Perdana Menteri atau setiap calon untuk memimpin selalu menjadikan itu isu yang paling seksi untuk mereka berebut kekuasaan. Jadi ada isu sejarah sebenarnya historis di sini. Jadi ada semacam sumpah yang mereka, makanya selalu mereka muncul di forum PBB di mana-mana, selalu mereka suarakan.
tahun 2017 itu mereka ada 7 negara, 4 dari Micronesia, 3 dari Melanesia. Itu yang menyuarakan di PBB sampai jadi rames gitu tuh. Tapi kemudian kita membuat pendekatan. Ya. Saya waktu itu masuk delegasi pertama Indonesia untuk MSC. Kita menjelaskan itu kepada mereka. Tapi karena sudah menjadi isu bagi kepentingan politik internal, akhirnya jadi seksi untuk mereka. Lalu mulai rakyat dipengaruhi, baik oleh lembaga-lembaga politik maupun gereja dan NGO, sehingga memang jadi isu yang merata di seluruh negara-negara kecil ini. Tapi setelah peristiwa tahun 2017, lalu diadakan pendekatan-pendekatan baru dengan kebijakan yang Pacific Elevation, itu sangat membantu. Iya, sebenarnya Pacific Elevation itu program strategi apa yang dilakukan? Jadi Indonesia tidak lagi terlalu banyak orientasi ke kawasan Asia Tenggara, tapi harus lihat Pasifik sebagai kawasan baru yang perlu menjadi teman, menjadi saudara, karena ada isu Papua. Kedua, meningkatkan hubungan yang sifatnya bilateral dan hadir di berbagai macam forum-forum Pasifik. Dan yang ketiga, pemerintah atau negara harus memberikan bantuan kepada negara-negara kecil di Pasifik yang memang membutuhkan bantuan, misalnya masalah kesehatan, misalnya masalah climate change, misalnya masalah ekonomi. Itu kita harus memberi dukungan. Dan itu terjadi. Pernah ada delegasi Menteri Luar Negeri, kemudian ada delegasi Menteri Polhukam, kemudian ada delegasi Menteri Marves, kepanjangan dari Maritim dan Investasi. Dan juga ada diplomasi. Kemudian misalnya peranan duta besar kita di New Zealand sangat bagus sekali untuk mengadakan pendekatan kepada negara-negara Micronesia. Kalau kita tadi mengenai strategi Pacific Elevation, apakah dianggap cukup mampu meredam manuver yang dilakukan oleh negara MSG yang tidak bersahabat dalam melakukan intervensi kedaulatan terhadap Indonesia? Ya, bisa karena buktinya pada sidang umum PBB tahun 2017 itu hampir 7 suara. 7 kepala negara yang bicara di sidang umum PBB. Kemudian tahun 2019, kebetulan saya juga hadir di sidang umum PBB, itu cuma 1 suara, yaitu Vanuatu. Jadi berarti yang lain sudah mulai mengadakan. Dan yang ketiga itu, tahun 2018, 18 negara di Pasifik bersatu di dalam apa yang disebut dulu ada ikut sidang yang kita lakukan di Jakarta, itu namanya Badan Kerjasama Parlementer, itu melakukan di Jakarta di hotel itu. Dan itu 18 ketua-ketua parlemen itu datang dan kita menjelaskan, termasuk saya juga ikut menjelaskan di situ tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara itu, dan mereka rupanya efektif sehingga mereka mulai meredam itu isu-isu yang dikembangkan oleh kelompok separatis. Jadi artinya sudah ada output bahwa kesuksesan dari Pacific Elevation ini, Pak, ya? Iya. Ya, sebenarnya program-program apa saja sih yang membuat mereka tergugah gitu untuk melakukan support terhadap Indonesia? Misalnya seperti masalah pandemi. Itu kita memberikan bantuan karena mereka terbatas, sehingga negara-negara Micronesia maupun Melanesia, exception cuma Papua New Guinea, Solomons, sama Vanuatu. Sedangkan Fiji dan Papua New Guinea all out mendukung karena kita sudah membuat kerjasama antara Papua New Guinea dengan Fiji untuk tidak boleh mengganggu kedaulatan negara. Nah, sudah terstated juga itu antara negara-negara tersebut. Demikian juga dengan Australia. Australia kan dianggap itu big brother mereka, dan New Zealand. Kita sudah buat kerjasama, istilahnya perjanjian Lombok itu juga membuat. Sehingga Australia juga punya sikap untuk kepentingan dia,
tidak terlalu mencampuri banyak, kecuali kelompok akademisi yang selalu menjadikan itu isu politik. Kalau untuk mapping sendiri dari negara-negara region Pasifik, negara mana yang memang berkepentingan besar terhadap isu Papua ini untuk mereka? Saya tidak terlalu, Australia memang ada, karena Australia itu peranan masyarakat itu lebih besar daripada pemerintah ya. Jadi mereka sering mempengaruhi, sehingga hubungan-hubungan itu selalu gitu. Lalu Australia dan Papua Nugini itu dekat sekali. Dan Papua Nugini itu berbatasan dengan Papua. Jadi memang itu juga sering ikut mempengaruhi. Tapi dari segi polisi pemerintah, Australia tetap mendukung Indonesia. Kecuali masyarakat civil society yang memang selalu kurang begitu mendukung. Tetapi pada umumnya New Zealand setelah hadirnya Duta Besar Tantowi itu sangat membantu sekali dengan performance-nya yang bagus, penjelasannya yang rasional. Kalau negara-negara di Melanesia sendiri ataupun negara di Pasifik? Pasifik yang sudah mendukung kita adalah Nauru, kemudian Tonga, kemudian Fiji, kemudian Papua Nugini, lalu beberapa negara, Samoa Barat juga, Samoa Barat dukung, lalu Palau itu dari Mikronesia sudah mulai itu. Jadi sebagian besar negara-negara Pasifik sekarang sudah cenderung kepada Indonesia, karena Indonesia juga dukungannya besar sekali untuk negara-negara dalam masalah, karena bahaya yang mengancam Pasifik itu adalah climate change. Iya. Dan kita sudah melihat itu, kita memberikan dukungan dalam bentuk perjanjian kerjasama di bidang ekonomi, kesehatan, dan juga kesejahteraan tadi ya. Climate change. Isu khusus ya memang mendekat. Mungkin kalau kita melihat memang salah satu negara yang cukup aktif baik di multilateral maupun di bilateral adalah Vanuatu. Ya. Gitu. Mungkin bisa dibantu menjelaskan kenapa kepentingan apa Vanuatu terhadap isu separatisme Papua di memang mereka lihat dari segi kultural, dia merasa dia bagian dari Papua. Dari orangnya, manusianya. Sama dengan orang Maluku, berasa dia orang Papua, orang NTT, karena dari postur tubuh itu memang itu mereka datang sebenarnya dari keturunannya orang-orang Papua. Nah, mereka jadikan ini isu politik oleh Vanuatu, dan itu ada di dalam konstitusi, undang-undang dasarnya, sehingga setiap perdana menteri dan setiap parlemen itu dia muncul selalu dia jadikan itu sebagai bukan senjata, tapi program yang dia harus memperjuangkan untuk berhasil. Makanya dia selalu, biar yang lain, 18 negara lain tidak mendukung Papua, dia tetap mendukung. Aneh, tapi itu nyata. Ya. Nah, apakah memang ada treatment yang harus dilakukan khusus terhadap satu negara ini? Itu bisa juga, tergantung kemampuan diplomasi kita saja. Ya. Kemampuan diplomasi kita, apakah diplomasi J to J atau people to people. Itu tergantung seni dari politik luar negeri kita. Antara dul matahid atau rak matahid. Antara science or arts. Itu diplomasi itu harus kemampuan semua itu digabungkan ya, jadi satu dipakai, gitu. Ya. Ya, kalau kita melihat memang tadi ketika people atau masyarakat memberikan ruang gerak terhadap separatisme Papua, bukan hanya di Pasifik, mungkin juga di dunia gitu. Seberapa besar sih potensi ini bisa harus kita preventif ketika masyarakat sendiri memberikan ruang gerak terhadap separatisme Papua di internasional? Masuk masyarakat yang mana? Yang tadi seperti di Australia, bahwa pemerintah sebenarnya mengakui Papua sebagai integrasi Indonesia, tapi masyarakat juga kadang memberikan. Saya membuat studi tentang secara akademis ya, banyak orang di Australia sejak Papua dijajah atau oleh Belanda dan Papua dijajah oleh Inggris dan Jerman, karena Papua ini kan satu pulau tapi dibelah dua tuh. Iya. Itu banyak studi-studi yang menyangkut masalah Papua, studi-studi budaya, studi-studi di geografis, tapi juga studi-studi politik. Ribuan buku dan ribuan tulisan mengenai Papua.
Jadi setiap orang yang masuk di universitas pasti diharuskan membaca tentang Papua. Itu. Yang kedua, memang banyak gerakan KSP yang suka pada tahun 1984 dan perkembangannya banyak orang Papua menjadi refugee, pelarian ke Papua Nugini karena masalah keamanan dan sebagainya. Nah, mereka ini sampai di Papua Nugini kawin-mawin, berkembang banyak dan jumlahnya cukup besar. Bisa mereka mempengaruhi. Sehingga kebijakan politik di Papua Nugini juga ambivalen, benci tapi rindu. Jadi itu juga bisa membuat ikut mempengaruhi perkembangannya. Kemudian di Fiji dan di beberapa negara-negara di Mikronesia, mereka melihat bahwa orang Papua itu orang kita, sama dengan kita. Jadi pendekatan budaya ini, antropologis ini ikut mempengaruhi mereka punya pikiran. Sehingga memang di sini diplomasi kita harus banyak belajar dan banyak berusaha untuk mengadakan pendekatan-pendekatan. Iya, berarti mereka menggunakan culture approach juga. Iya. Nah, kita melihat bahwa dibutuhkan diplomasi kreatif dan inovatif dalam membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok akar rumput dan kelompok masyarakat di kawasan Pasifik. Pasifik. Ya, itu sebaiknya apa yang harus dilakukan ketika kita People to, jadi begini, persahabatan itu penting. Maka saya bilang tadi harus ada diplomasi persahabatan. Friendship diplomasi. dalam bentuk kita sering ke sana, dalam bentuk pembangunan dan khusus? mereka diundang ke sini atau kita ini, sehingga mungkin itu ikut bisa membantu ini. Nah, Untuk menyentuh akar rumputnya sendiri atau pendekatan budaya sebagai counter untuk melakukan itu, apa yang dilakukan sebaiknya? ya untuk time being memang pribadi-pribadi yang kita percayakan. Sebenarnya dulu kita punya dua orang, ada Pak Nick Meset sama Yoko, itu karena mereka berkembang, mereka kuasai Pasifik sehingga apa yang mereka bicara didengar. Tapi setelah dalam perkembangan ini Friends sudah tidak ada, lalu Pak Meset juga sudah tua, ya sehingga memang itu kurang. Makanya kita harus siapkan generasi baru. Nah, saya sebagai senior ini diplomat, saya juga sering bicara dengan Bu Menlu dan beberapa eselon 1, pendekatan kita ke Pasifik di beberapa itu, pakailah anak-anak Papua yang kita sudah tahu integritasnya, kita sudah tahu dia punya background pendidikannya, dan kita juga tahu dia punya track recordnya. Tugaskan mereka. Jadi memang harus melakukan pendekatan dengan orang Papua itu sendiri ya? Ya, orang Sebagai- Papua yang buat pendekatan ke sana, kita percayakan mereka untuk menjelaskan. Nah, saya juga mengingatkan bahwa ingat, di Amerika itu ada 1.000 anak. Sekarang harus kita jinakkan mereka sebelum mereka mendengar berita-berita buruk tentang Papua. Kedua, di Cina ada orang anak Papua yang studi. Di Rusia ada anak-anak Papua. Di Jerman, di Belanda, di Inggris, di Australia, di New Zealand. Bagaimana menjaga narasi supaya teman-teman diaspora tadi tetap ingat kepada Indonesia dan Papua sebagai bagian Indonesia? Apa yang kita sekarang lakukan itu harus betul-betul kita bicara tentang fakta ya. Jangan orang bilang latih lain, main lain begitu kan. Iya. Jadi itu juga harus perlu. Ya, kalau kita bicara bahwasannya memang negara-negara di Pasifik yang kita punya program Pacific Elevation tadi, bagaimana jaminan untuk kedepannya? Apakah mereka negara ini tetap akan support Indonesia? Bagaimana untuk memaintain ini semua supaya tetap dalam Saya pikir diplomasi? kan tadi itu Pacific Elevation itu bagus. Hanya ada 3 pendekatan dari kementerian itu mengenai apa itu. Mulai lebih banyak orientasi kepada kawasan Pasifik. Ya. Kedua, kita juga perlu berikan bantuan ya. Karena kedekatan geografis itu lebih menguntungkan ya. Daripada, ya seperti kita dalam keseharian, tetangga kita lebih dekat dan lebih akrab daripada saudara kita yang jauh. Betul. Jadi itu memang bisa pakai itu. Lalu banyak anak-anak Papua yang well educated dan ke-Indonesiaan mereka tidak diragukan. Saya lihat itu. Yang kita menghindari itu bahwa kalau pembangunan ini yang sangat maju ini jangan sampai ada ekses yang disebut social incontemptus, menciptakan kecemburuan di dan antara generasi baru itu, apakah orang Papua atau saudara-saudaranya yang datang
harus tidak boleh, supaya ini harus dikurangi. Tetap ada. Kalau kita bicara tentang pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang di Pasifik, apakah memang ini sebagai alat yang cukup efektif dalam mengamankan integritas wilayah, khususnya efektif. di Itu efektif. perbatasan dan Itu efektif. Contohnya Papua Nugini. Papua Nugini kita lebih banyak berikan bantuan dan dia menyadari bahwa Indonesia itu adalah tetangga yang terbaik, yang terdekat. Jadi kalau kita kesulitan, ya ini. Dulu Perdana Menteri Papua Nugini itu dia pun nama Michael sama yang Betty Oku. Itu dia punya polisi itu look to the north. Sebenarnya pengertian look to the north itu adalah lihat Indonesia. Cuma waktu itu karena kedekatan mereka dan dengan Australia, kalau menggunakan look to Indonesia, nanti Australia marah. Karena Australia punya dua polisi terhadap Indonesia, itu ada yang disebut kecurigaan terhadap komunis, sehingga mereka menggunakan politik yang disebut politik defense in depth dan defense outside defense. Jadi itu membuat mereka selalu curiga hubungan negara-negara kecil itu dengan Indonesia. Tapi dalam perkembangannya itu sudah pandangan ini tidak. Karena memang faktor kedekatan dengan itu. Sehingga waktu dulu Papua Nugini akhirnya sekarang tidak, kecurigaan itu tidak ada. Dan negara-negara Pasifik yang sekarang tingkat kesulitan. Ini pendekatan kita dengan COVID ini sangat efektif sekali. Dan mereka untuk memberikan support mereka terhadap pada masa pandemi COVID ini. Kedua, kita juga memberikan bantuan dalam climate change ini. Dan ada juga bantuan yang sifatnya teknis. Jadi banyak anggota dari negara seperti dari Fiji, Papua Nugini, Solomon Islands, New Caledonia. Itu kita adakan latihan-latihan untuk mereka di sana. Ya, kira-kira ke depannya dengan menggunakan support atau bantuan kepada negara-negara Pasifik, apakah cukup menjamin mereka untuk tetap meredam isu-isu terutama di... Saya pikir itu cukup. Itu kita harus optimis. Karena itu pemerintah punya kebijakan yang betul baik. Cuma, ya saya pakai istilah cuma ya, bagi saya sebagai orang Papua, harus kita selesaikan masalah di dalam negeri. Tapi itu pertanyaan berikutnya. Iya, kita akan kembali nanti setelah ini ya Pak ya. Kita akan ada segmen berikutnya, bicara khusus mengenai apa saja yang akan kita bangun, apa saja yang kita komunikasikan terhadap keberhasilan diplomasi Papua di dunia internasional. Nanti kita akan kembali lagi pada Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. On this eventful occasion, when the agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands in regard to the future of West New Guinea, or West Irian, is about to be signed, I would like first of all to congratulate the two governments on their willingness to settle this question by peaceful negotiation, and also on their spirit of give and take, which has made possible the conclusion of this agreement. Masih dengan Bapak Michael Manufandio, masih dengan Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, dengan tema keberhasilan diplomasi Indonesia dalam menangani isu Papua di luar negeri. Nah, saya tertarik bicara tentang Papua diaspora ya Pak ya. Sebenarnya secara historikalnya saya juga baru dengar nih sebenarnya Pak, ternyata ada diaspora Papua yang luar biasa gitu, terutama sumber daya manusia, pemuda-pemuda Papua dan Indonesia yang sekarang sudah cukup maju di berbagai negara. Ya, di luar negeri ada diaspora orang Papua.
itu terdiri dari dua kelompok. Diaspora yang pergi sebagai pejabat atau sebagai pegawai atau sebagai mahasiswa. Jadi mereka ada, tapi ada juga diaspora yang karena dulu masalah keamanan di Papua, mereka lari ke Papua Nugini atau lari kemana, sehingga mereka berada di beberapa negara di luar negeri. Di Australia ada, New Zealand ada, di Eropa juga ada, di Afrika ada, juga di Amerika. Nah, oleh karena itu, diplomasi kita harus juga melihat diaspora ini. Diaspora yang formal kita itu dia selalu positif karena dia ditugaskan ataupun dia dibiayai untuk sekolah sehingga dia selalu positive thinking. Tapi kalau diaspora yang pernah dipenjarakan, pernah ikut dalam berbagai macam demonstrasi atau ikut pernah dalam perlawanan, lalu dia lari ke luar negeri, ini yang menjadi. Selama ini sudah dilakukan pendekatan belum Pak kepada diaspora yang di sisi satu ini? Ya, saya tidak tahu, tapi people to people, saya juga sebagai ini. Saya dulu belajar di Belanda, saya mengadakan pendekatan dengan mereka. Saya juga ke Jerman juga saya jelaskan masalah Papua, tapi itu 30 tahun yang lalu sebagai student di sana. Nah, itu juga dari pengalaman itu kita minta supaya mereka yang sekarang ini juga harus dimiliki pemahaman yang baik, yang positif tentang Indonesia dan tentang kemajuan Papua. Sehingga mereka itu yang menjadi diplomat kita yang tidak kelihatan tapi efektif. Tidak resmi tapi efektif. Nah, teman-teman yang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan separatis ini memang juga harus didekati. Saya ikut delegasi ke Afrika Selatan. Kita ketemu Desmond Tutu, karena waktu dia menentang dan meminta supaya masalah HAM di Papua harus dibicarakan di PBB karena orang Papua itu sebagian besar itu Kristen, jadi dianggap that's my congregation. Artinya itu jemaat-jemaat saya, jadi saya harus membela mereka. Saya tidak bicara politik, tapi saya membela congregation saya. Itu yang kita jelaskan bahwa memang pemerintah memperhatikan kebebasan agama, kita berikan siapa saja. Jadi artinya people to people itu Ya, merupakan people to kunci people, dalam indikasi keberhasilan diplomasi. Itu yang ini. Kedua, diaspora memang yang sekarang peran yang besar di luar itu, karena ada diaspora yang begitu terjadi New York Agreement, banyak yang tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh ini lari ke luar negeri. Ada yang tinggal di Belanda, ada yang tinggal di Australia. Dulu ketua DPR yang ikut dalam PPRA itu namanya Dirk AMC, dia ketua DPR loh waktu PPRA itu. Dia masuk, tapi dia lari, tinggal di Australia dan anak-anaknya yang di Vanuatu, dan mereka itu yang menggerakkan Vanuatu itu, mempengaruhi Vanuatu sampai begitu keras. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang di luar negeri yang memang tidak memihak kita. Ini yang harus dipegang. Mereka sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya cici, dan mereka ini bisa, itulah yang saya sebut kelompok diaspora yang tidak mendukung atau negatif. Iya, kita melihat tadi apa saja indikasi keberhasilan diplomasi Indonesia dalam menangani isu Papua di luar negeri, khususnya tadi Pak mematahkan mobilisasi dari KSP, dari Benny Wenda, dari tokoh-tokoh yang secara historis. Benny Wenda ini anak kecil kemarin ya, dia baru lulus dari Uncen, kemudian ada demonstrasi di Jayapura. Dia ditangkap, masuk penjara. Setelah itu entah dengan cara bagaimana dia lari dari tahanan terus di luar negeri, dan dia jadi tokoh sekarang. Dia membentuk apa yang disebut United Liberation Movement West Papua yang sekarang betul-betul sangat mempengaruhi politik di luar negeri, baik di Pasifik, baik di Afrika, baik di Eropa. Even di Amerika, karena berapa kali di sidang umum PBB saya selalu ketemu dia, saya panggil, Ben, lu kesini dulu. Bicara baik. Dia bilang, ya Bapak, Indonesia, saya Papua. Saya bilang, bukan itu, tapi juga harus perhatikan ini. Dia hebat, karena dia bahasa Inggrisnya bagus. Dia di Oxford. Bagaimana caranya sebenarnya, adakah treatment khusus terhadap edukasi teman-teman Papua diaspora, termasuk satunya Benny Wenda ini sendiri? Ya, ada satu lagi namanya anak Benny Wenda itu dari daerah pegunungan. Terus ada yang namanya John Odoame. Dia itu dari Timika.
dia punya disertasi doktor tentang One People, One Soul, khusus mengenai Papua. Dan itu menjadi buku wajib di universitas di Monash. Setiap saya hadir di PIF, dia selalu hadir. Dan delegasi kita tidak kenal. Dia bilang, oh ini tuh Dr. John Ondoame, Otto Ondoame itu. Oh, Pak itu ya. Dia orang intelek. Dan dia betul pejuang Papua. Karena itu kita dekati dia. Kita bicara dengan dia, rangkul supaya rubah dia pola berpikir. Kalau tidak punya informasi yang positif tentang Papua, mereka akan tetap against, melawan. Nah, itu. Dan Selama itu ini pendekatan yang dilakukan Pak, terhadap tokoh-tokoh tadi separatis Papua? Saya tidak mungkin, tapi saya sendiri lakukan. Waktu di sidang umum PBB saya ketemu dia, saya bilang banyak di sini itu. Ada beberapa. Salah satu tokoh di Papua Nugini yang sangat mendukung itu Gubernur Port Moresby, dia anggota parlemen. Dan di New York di sidang umum PBB dia bersama-sama dengan Benny Wenda. Dan saya panggil mereka sama-sama dengan Nick Messet, kita coba jelaskan, tapi sudah tidak bisa. Saya bilang kalau kamu mau nanti kita di mana? Tapi mereka bilang ya kalian tuh musuh, kita itu bukan sahabat kami. Saya bilang itu tidak boleh bicara begitu. Kau sama-sama Papua baru bikin diri tidak mau kenal kita. Nah, tapi kita memang harus. Kita melihat Bapak sendiri memang mempunyai karir yang di lokal, nasional, bahkan di internasional sebagai duta besar gitu. Bapak di lokal pernah menjadi wali kota Jayapura gitu. Artinya memang Bapak memang tokoh asli Papua yang memperjuangkan Papua atau memperjuangkan pembangunan Papua gitu. Sebenarnya kalau sukses story-nya sendiri Pak secara historikal, Bapak melihat apakah ini bisa Bapak sharing ke terutama generasi-generasi muda di Papua? Ya, saya tadi sebelum ke sini ada pertemuan besar di Biak untuk bandara antariksa Biak, dan mereka minta untuk menjelaskan manfaat daripada Biak itu untuk orang Papua ya, untuk khususnya orang Biak. Itu saya jelaskan bahwa ini kebijakan pemerintah untuk menghadirkan itu di tengah kita, ambil manfaatnya, masuk, libatkan, menjadi pegawai, kamu bisa menjadi ada transfer of knowledge dan juga kamu bisa itu hal, ambil yang positif, jangan ambil jarak atau jangan melawan, menyesuaikan diri. Jadi memang kita harus menjelaskan hal yang positif dan mereka mau dengar. Kalau orang luar itu masih penuh dengan kecurigaan dan kecemburuan. Itu yang tadi saya bilang ada semacam social contemptuous gap ya. Ada kecemburuan sosial. Jadi itu memang harus diperhatikan. Kita melihat potensi Papua luar biasa Pak. Tadi termasuk salah satunya di Biak tadi akan ada SpaceX kalau nggak salah ya, tang luar angkasa tersebut. Berarti artinya begitu banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan Papua. Memang kalau mau bilang dari kekayaan alam, itu satu-satunya wilayah yang kekayaan emas di Papua sampai nggak tahu jelas kapan habisnya. Tapi kita selalu bilang bahwa dunia kiamat baru emas di Papua habis. Karena dari atas sampai di dalam tanah dan menyebar di mana-mana emas, tembaga dan sebagainya. Itu bisa mempunyai daya tarik dan juga menciptakan kecemburuan. Ya. Iya. Karena yang punya itu dianggap wah kita miskin bahwa orang lain yang kaya, itu wajar. Kita melihat memang perkembangan Papua dari zaman dulu sampai saat ini cukup pesat gitu Pak. Terutama pesat. Pengembangan sumber daya manusia. Ya. Nah itu sebenarnya kan memang harus dilakukan edukasi terhadap teman-teman terutama yang di luar atau kelompok separatis Papua gitu, bahwasanya saat ini Papua sudah luar biasa gitu. Iya, memang kita juga harus ingat bahwa kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan, karena wilayah Papua itu berbatasan dengan Papua Nugini, memang pertahanan itu perlu dijaga, karena itu tugas pertahanan atau tentara ya. Sedangkan masalah ketertiban dan ketentraman itu polisi. Jadi memang dua ini. Tapi ekses dari kehadiran itu selalu yang menjadi isu politik bahwa masalah HAM. Ya. Saat ini kita melihat memang keberlangsungan diplomasi pemerintahan Indonesia luar negeri tidak lepas dari pergeseran strategi pemerintahan Indonesia sendiri, Pak. Ya. Kalau dulu kita mulai dari pendekatan keamanan, tapi sekarang kita sudah mulai mengintervensi melakukan pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan hukum. Presiden Jokowi dia memang kesejahteraan. Makanya kita lihat bahwa dia all out. Datang secara pribadi selama hampir 15 kali
Dan itu luar biasa, seorang presiden bisa datang Ke Papua lebih 15 Ya, kali. 15 kali. Berarti Entah ada nanti perhatian yang luar biasa Iya. terhadap presiden. Terus kebijakan yang merayat seperti harga minyak, harga bensin, sama terus merebus isolasi geografis yang luar biasa ya. Papua itu dia tidak berkembang cepat itu karena 3 isolasi. Isolasi geografis, gunung yang tinggi, lembah yang dalam, hutan belantara, rawa-rawa, sungai-sungai itu membuat secara geografis tingkat kesulitannya tinggi. Kemudian ada isolasi cultural. 250 suku beraneka ragam adat istiadat dan budayanya. Sehingga mengisolir orang untuk kenal dengan tetangganya atau sukunya dan sebagainya. Jadi isolasi ini juga ikut menyebabkan perkembangannya. Kemudian isolasi karena jarak tempat. Papua ini kan dia tidak dekat dengan perkembangan dunia, ya. Bayangkan dulu terbang dari sini ke Papua itu 7 jam dengan Garuda atau Merpati. Dan sampai hari ini masih 7 jam. Karena jarak waktu. Dia jauh dari jarak modernisasi, dia jauh dari jarak budaya-budaya produktif, sehingga memang dia isolasi juga karena jarak. Nah, dengan presiden kita yang sekarang ini, dia berusaha untuk isolasi mulai dibatasi. Isolasi baik geografisnya, isolasi baik culture-nya, atau isolasi baik jaraknya, tempatnya. Sehingga mulai membuka. Ya, membuka. Bayangkan saja sekarang itu dibuka hampir 7 lapangan terbang tingkat internasional. Jayapura, Biak, Timika, Merauke, Wamena, Sorong. Nah, artinya semua perkembangan dan pembangunan termasuk 7 lapangan internasional ini, bagaimana cara melakukan komunikasi atau edukasi terhadap kelompok separatis Papua di internasional, Pak? Bahwa Papua itu nggak seperti dulu gitu, nggak seperti yang mereka bayangkan gitu. Nah itu makanya kita perlu banyak diplomat muda maupun senior yang pergi ke Papua, belajar lihat Papua dari ujung ke ujung supaya tahu. Sehingga kalau mereka bicara di luar negeri dengan negara akreditasi atau ketemu orang Papua, mereka jelaskan bahwa perkembangan di Papua sekarang itu luar biasa. Ini sorry to say ya, tapi saya keliling Indonesia karena saya dulu deputy menteri 10 tahun. Jadi saya dulu deputy di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi seluruh 774.193 desa di seluruh Indonesia kita yang kategorikan. Yang sekarang dapat uang 1 miliar 1 tahun. Itu waktu zaman saya kita bikin itu. Jadi setelah itu kita lihat bahwa saya membandingkan, loh Papua ini dia lebih berkembang daripada Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara. Lebih maju. Lebih maju untuk beberapa kota. Lebih maju lagi daripada negara-negara kecil di Pasifik Selatan. Iya, mungkin tadi termasuk teknik Pak Michael tadi sempat menyebutkan ketika jadi dubes Kolombia mengindonesiakan orang asing gitu. Nah, boleh nggak teknik ini digunakan mengindonesiakan untuk teman-teman yang ada di Papua diaspora gitu? Mengindonesiakan orang. Ya, itu memang orang kita sendiri gitu. Itu memang kita harap bahwa pemerintah dalam hal ini Departemen Luar Negeri boleh membuat ini jadi semacam satu konsep atau satu program untuk bagaimana mendekati saudara-saudara kita yang diaspora yang kelompok separatis ini. Ya, mengindonesiakan Indonesia tadi, ya, Pak. Mengindonesiakan saudara Papua yang di luar negeri ini. Iya, betul. Yang sudah Indonesia jangan diindonesiakan. Kira-kira strategi itu strategi yang Bapak lakukan waktu di Kolombia bisa dilakukan nggak, Pak? Bisa. Saat ini gitu. Bisa. Saya kemarin ikuti percakapan kelompok yang di Belanda itu, saya bilang ini yang satu-satunya caranya undang mereka datang ke Papua. Caranya keluarganya suruh undang. Jadi harus datang dan menyaksikan sendiri ya, Lihat Pak? sendiri dan rasakan sendiri. Supaya mereka tidak mendapat informasi yang keliru. Nah, itu yang saya sering mengatakan bahwa kita nggak usah minta pemerintah yang urus, kita bisa urus sendiri. Makanya saya bilang sama teman-teman tuh, kita yang senior ini kita adalah orang yang berutang budi. Sebab selama kita masih aktif sebagai pendidik, menduduki berbagai macam jenjang jabatan, itu luar biasa. Dan sekarang kita sudah selesai, kita merasa berutang kepada pemerintah. Oleh karena itu kita punya kewajiban melakukan diplomasi
yang tadi people to people kepada kita orang-orang yang salah mengerti, belum paham atau berpikir negatif atau separatis, rangkul mereka kembali ke kampung, kembali ke rumah, kembali ke orang tua, lihat apa yang sekarang berkembang. Kamu mau bilang tidak? Kita pernah punya 4 bintang jenderal. Kita pernah punya diplomat hebat. Kita pernah punya profesor, doktor di universitas. Dan kita punya gubernur. Undang-undang otonomi khusus itu menyebabkan di Papua sebenarnya merdeka dalam pengertian pengelolaan. Karena apa? Setelah kita mekarkan menjadi 2 provinsi, dulu saya jadi camat, kita dulu itu hanya 1 gubernur. Dari camat berarti Pak ya, zaman dulu ya? Kita gubernur 1. Bupatinya 9. 1 wali kota. Kemudian kecamatannya 117. Desanya 892. Dulu. Bapak sampai ingat detail ya Pak ya? Ya karena saya ilmuwan pemerintahan. Iya betul, sampai detail. Pernah luar biasa. Tapi dengan undang-undang otonomi khusus kita mekarkan Papua nyaris 3 provinsi. Cuma juga saja ya. Gubernur, wakil gubernur, ketua-ketua DPR, anggota-anggota DPR, kepala-kepala badan, kepala-kepala unit, hampir 80, bukan hampir, tapi 90% itu orang Papua. Papua asli. Ya, kita lihat bahwa kehadiran OSUS dinilai sebagai salah satu upaya diplomasi Indonesia untuk menunjukkan ke internasional bahwa pemerintah memiliki program dan kebijakan yang mengutamakan sains dari pemanusiaan manusia Papua. Nah ini memang kebijakan OSUS ini bisa menguatkan citra Papua. Saya jelaskan di Amerika, saya jelaskan di Eropa dan di mana-mana ini bahwa ini loh undang-undang. Kita lihat, kita setiap tahun dapat anggaran 2% dari DAU nasional, dana alokasi umum. Kemudian kita juga harus tahu bahwa dengan dana otonomi, sebab definisi otonomi baik Undang-Undang Nomor 5 tahun 74, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan sekarang dengan Undang-Undang definisi otonomi itu mengatakan bahwa pemerintah pusat melimpahkan wewenang semua wewenangan, exception, pertahanan, luar negeri, pencetakan uang, agama, dan luar negeri. Ya. Tapi semua kewenangan diserahkan kepada gubernur, bupati. Kemudian pemerintah melimpahkan wewenang dan menyerahkan semua urusan kesehatan pendidikan untuk diatur. Lalu pemerintah memberikan anggaran untuk membiayai semua urusan, semua aktivitas dalam kerangka kesejahteraan rakyat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi berarti secara hukum kewenangan itu diberikan, urusan diserahkan, uang dikasih, diatur. Jadi sudah ada kemandirian sebenarnya dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan sendiri di Papua. Jadi itu sebenarnya back to Papua sendiri ya? Back to Papua sendiri, itu persoalan kita di situ. Seperti back to Jawa, back to Sulawesi, back to pemerintah daerah sendiri untuk mengatasi itu. Kemudian sekarang perjanjian dengan Freeport. Saya 5 tahun senior advisor untuk Freeport ya. Bagaimana sampai kita ikut mempengaruhi 51% itu diserahkan kepada kita dan Papua bisa dapat 10% dari dana itu untuk pembangunan Papua. Lalu kembali kepada OSUS itu, dengan definisi itu, pemerintah itu punya tugas itu ada 3. Services, empowering, dan develop. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah itu adalah memberikan pelayanan yang cepat, yang tepat, dan dekat dengan rakyat. Makanya seluruh itu terstruktur baik. Dan pemerintah itu juga diberi kewenangan untuk selalu bekerja berdasarkan pendekatan disebut antara rechtmatigheid dan doelmatigheid. Antara tujuan dan hukum. Kalau memang tujuan itu baik, maka hukum itu dilonggarkan. Dan caranya adalah science and arts. Tantangan di alam itu hanya memerlukan improvisasi. Ya, kalau kita lihat tadi memang upaya pemberlakuan otonomi khusus, apakah mampu mereduksi separatis Papua, Pak? Mampu. Saat ini sebagai indikator keberhasilan diplomasi. Itu mampu bisa direduksi. Sekarang persoalannya orang yang bisa menjelaskan itu kepada mereka.
saya tidak mengatakan ya, tapi saya selalu minta kepada pemerintah dan juga kepada tolong kasih ini orang Papua yang menjelaskan pada saudara-saudaranya. Kalau orang luar yang pergi menjelaskan itu kamu pendatang, kamu Penuh rasa kecurigaan dulu gitu. iya, kecemburuan sosial kan. Kamu datang, dulu kamu miskin, kita kasih tanah, kamu tinggal di sana. Pikiran-pikiran itu selalu berkembang. Karena memang dulu orang Papua kasih tanah banyak sekali untuk para transmigran. Iya. Dan mereka lihat itu. Jadi itu juga harus dijelaskan. Bahwa memang itu program, tapi bukan untuk orang yang datang saja, tapi juga untuk orang Papua. Ya, apakah memang perlu solusi alternatif lain dalam menciptakan rasa aman? Mungkin contohnya saya lihat banyak juga tokoh-tokoh KSP yang kembali ke Indonesia seperti Pak Nick Meset dan sebagainya. Apakah itu cukup efektif, Pak? Sebenarnya efektif. Cuma memang kita juga harus lihat bahwa ini juga pendekatan dengan pihak keamanan juga kita harus supaya keamanan jangan sampai terlalu show forces ya. Itu juga membuat orang juga tidak senang. Juga harus dipikirkan. Saya juga bicara dengan Panglima TNI kebetulan saya dekat. Karena yang perlu sekarang itu dibangun adalah mutual trust. Itu penting. Harus dibangun mutual trust. Kedua, hindarkan sikap yang disebut superior kompleks. Yang terus ada yang lain dianggap inferior ya. Saya tidak bicara yang orang sekarang ramaikan bilang rasisme apa itu matter of life itu, saya tidak, itu bukan bidang. Tapi hindari sikap yang disebut superior kompleks itu supaya orang lain jadi tersama. Dan juga yang ketiga itu memang pembangunan kita itu harus kita lihat kembali supaya tidak menciptakan rakyat menjadi beggar. Hidup dari ketergantungan. Tapi dia harus bisa lebih produktif. Lebih mandiri. Ya, lebih mandiri. Tapi itu kecenderungan bahwa atau bukan ada kesan bahwa seolah-olah pembangunan ini menciptakan ketergantungan. Nah, padahal orang di Papua itu sebelum ada pembangunan mereka sudah hidup dengan alamnya sehingga mereka bisa mengatasi dan mempertahankan hidup itu, mereka sudah memiliki self confidence yang tinggi. Makanya kalau kita datang dan kita sok menggurui dan sok lebih super, mereka mulai mutual trust tidak akan terbangun di situ ya, Pak ya. Tidak Iya. akan. Mungkin karena waktu kita melihat bahwa ada statement mungkin Pak dari Pak Michael bicara tentang apa saja untuk menjaga atau merawat keberhasilan diplomasi Indonesia dalam menangani isu Papua di luar negeri supaya kita tetap ke depannya 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun dari sekarang ini adalah tetap bagian dari Indonesia. Ya, kebijakan Kementerian Luar Negeri kita atau ke pemerintah kita untuk bagaimana dulu waktu zaman saya itu disebut kita usahakan supaya punya apa itu 1000 teman dan nol apa itu enemy itu. Jadi itu bagaimana kita menerjemahkan dia menghadapi orang Papua yang separatis ini bahwa saudara itu teman, saudara itu keluarga, saudara itu sesama. Kalau ada hal yang kurang atau hal yang saudara anggap tidak bertentangan, jelaskan. Kami mendengar. Atau kau mau mendengar apa yang kami jelaskan. Itu yang saya bilang people to people. Dan yang kedua, memang pembangunan di Papua itu harus bisa menciptakan economic menghindari economic injustice. Sebab apa yang terjadi di Papua dalam seketika karena kita tahu bahwa kita punya medsos media ini luar biasa. Jadi 1 menit terjadi, 1 menit juga di sana tahu. Seluruh dunia ya Pak? Ya, seluruh dunia. Jadi itu ya memang kekalahan kita di situ. Kita sering juga bicara bagaimana supaya kasih informasi yang baik dan benar. Lalu saya memang lihat lebih efektif di pendekatan orang per orang People to people. Itu lebih baik karena Budia tahu bahwa kenapa terganggu hubungan ini karena ada yang disebut memorial vision.
pensiunis di Papua. Nah ini yang susah kita hadapi karena apa? Peristiwa yang terjadi tahun 60, orang tua cerita kepada anak, anak cerita kepada cucu, cucu cerita kepada cici bahwa kita dulu pernah begini. Nah itu yang dikembangkan, didramatis begitu rupa sampai kita harus menjelaskan itu kepada mereka supaya jangan kebencian ini turun-temurun atau memori pensiunis. Dan itu yang tantangan kita sekarang. Itu yang tantangan kita sekarang untuk bagaimana memori. Sebab kalau itu tidak kita putuskan, itu akan tetap menjadi good story untuk mereka. Iya. Ataupun bad story. Dan itu biasa itu lebih efektif daripada kata lu begini. Kalau dia duduk sore atau makan atau minum atau duduk sekitar api, dulu kita orang itu begini tapi karena ada orang datang bikin begini sehingga kita sekarang begini. Iya. Jadi artinya ada pendekatan komunikasi di sini ya Pak ya. Ya, pendekatan people to people merupakan salah satu kunci keberhasilan dari menjaga diplomasi Indonesia dalam menangani isu Papua di luar negeri. Diskusi yang luar biasa menarik di hari ini Pak Michael Manufandu dalam episode Public Diplomasi. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Kita akan kembali lagi dalam Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.